Butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan? Percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Tadi sudah sempat wudhu ya, makanya ada yang disampaikan. Langsung aku siapa coba Nanti kamera dekat-dekat dibilangin rekayasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berwisata budaya di situs Makam Keramat Sang Hyang Permana Balaniksa Kawasen. Kami ingatkan kembali, kami mendatangi tempat keramat karomah bukan untuk meminta-minta, hanya sebatas wasilah saja. Karena yang wajib kita pinta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kana budu wa ya kana stain. Dan kami mengajak kepada generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah, jangan sampai melupakan leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan sejarahnya. Bagaimana perusahaan kami? Jangan lupa notifikasinya agar tahu keberadaan kami selanjutnya. Let's go! Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan daripada orang yang didampingi oleh kodam leluhur. Seperti yang pernah kita bahas bahwa jenis-jenis kodam itu bermacam-macam. Ada yang kodam turunan ataupun kodam leluhur, ada yang kodam jenis amalan, kemudian juga ada kodam dari benda-benda tertua atau benda-benda pusaka, ada juga yang kodam dari jenis isian. Nah, untuk orang yang didampingi oleh kodam leluhur ini mempunyai keistimewaan tertentu. Karena kita tahu bahwa leluhur kita dulu itu tirakannya betul-betul sangat kuat. Di samping itu, leluhur ini juga umurnya dari masa kita sekarang ini juga jutaan tahun, dan itu turun-temurun ke keturunannya sampai kepada generasi kita saat ini, sehingga umur daripada kodam sendiri itu juga ada yang jutaan tahun, bahkan ada yang miliaran tahun. Nah, semakin tua biasanya kodam leluhur ini akan semakin sakti, dan orang yang didampinginya atau keturunan yang didampingi oleh kodam leluhur ini biasanya juga mempunyai keistimewaan tertentu.
energi orang ataupun energi benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka tidak heran orang-orang itu bisa membaca sifat seseorang ataupun karakter seseorang hanya sekali pandangan. Karena bisa berpantulan energi tadi itu bisa dibaca. Ini kelebihan atau keistimewaan daripada orang yang diambil kota itu. Kemudian keistimewaan yang lain itu bisa mendeteksi adanya benda-benda gaib ataupun benda-benda tertua ataupun benda-benda pusaka yang ada di sekitarnya. Di samping itu juga bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari alam kami. Nah, interaksinya ini berbeda-beda dan bermacam-macam sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Itu tadi tergantung daripada kesaktian daripada kota penduduk yang mendampinginya. Kemudian yang lain, orang yang didampingi oleh kota penduduk, keistimewaannya adalah mata batinnya ini cenderung terbuka. Nah, kalau mata batinnya terbuka, maka bisa merasakan apalagi untuk masuk ke alam kami pun itu juga sangat mudah. Untuk komunikasi dengan makhluk gaib juga sangat mudah. Dan biasanya orang yang didampingi oleh kota itu ini jiwanya cenderung kuat dan selalu mengajak orang lain untuk menuju ke jalan Tuhan. Nah, ini bukannya keistimewaan orang yang didampingi oleh kota. Jadi itu pelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi dulur-dulur, mungkin panjenengan juga ada yang didampingi oleh kota penduduk panjenengan. Monggo kalau panjenengan mempunyai peristiwa-peristiwa tertentu, terutama peristiwa-peristiwa gaib yang menimpa diri panjenengan, tulis saja di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kuncup Nusantara. Lagi dan lagi engkong Ilham melakukan wisata budaya. Tim KSB akhirnya bisa berpetualang misteri kembali. Hari ini kami dengan slogan gagah berjamaah satu imam dua makmum ingin berwisata budaya ke tempat yang keramat, yang sakral. Insya Allah kami di sini ingin mendapatkan wasilah atau karomah yang ada di tempat ini, dan intinya kami di sini tidak ingin meminta-minta yang aneh-aneh, hanya ingin mengguar sejarah atau menyadarkan generasi muda bahwa sejarah itu penting untuk dinikmati dan dilakoni gitu. Alah, bahasa namanya ki ya, yang penting mah tampil lah. Dan saya juga jangan lupa untuk tetap aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe KSB Channel agar tidak ketinggalan tentang kehidupan kami berspiritual, mencari karomah tempat-tempat yang keramat. Di sini saya mungkin materi saya sedikit. Hari ini banyak yang menjadi seseorang yang merasa lebih hebat atau gede ngarasa tah eta bahaya. Dimana kita sebagai umat manusia, makanya saya selalu menekankan datang ke tempat yang berkaromah, yang mempunyai keramat itu hanya agar kita sadar bahwa nanti kita juga menjadi tanah. Jangan sampai selama hidup itu merasa paling hebat atau paling jago dalam segala hal, menyalahkan orang, membidah-bidahkan orang, atau dogma orang itu dosa-dosa. Nah, jangan sampai kita banyak menyiram atau nyeboran jalma ini tanya teh orang baik bakudu diseboran ini teh
Urangnya loba dosa kudu mah ngeunteung anjing ka kana hirupan teh. Ulah eunteng batur dicemooh teh. Heunteuing ka diri sorangan. Ulah teh nyeboran batur, ngobrolkeun batur anjing. Hate anjing tah. Hate geus peupeus mah anjing. Hese nu ngubaran mah anggar diri sorangan anjing. Eta anjing cek saeta. Tah anjing ngaji diri anjing kitab diri ulah ngaji maca hungkul kitu punten lah urang. Kitulah kilah punten lah kilah hatur nuhun lah salam kunjung budaya. Salam.